Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah dua surah yang diturunkan berkenaan dengan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir pada suatu ketika dahulu. Dan jika digabung dua surah ini, maka jumlah ayat daripada kedua surah ini adalah 11 ayat. Dan disebutkan dalam peristiwa Rasul disihir ketika itu. Jadi dalam buhul sihir akan ada 11 ikatan, ada 11 simpul. Jadi setiap satu ayat yang dibacakan oleh Rasul, maka terlepaslah satu simpul atau satu ikatan. Sehingga yang 11 simpul tadi itu, 11 ikatan itu pun semuanya terlepas dengan Rasul membacakan dua surah ini, yang kalau digabungkan jumlah ayatnya itu berjumlah 11 ayat. Kemudian juga disebutkan bahwa di antara fadilat barangkali ataupun kelebihan daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, ataupun dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ini artinya adalah dua ayat yang dengan dua surah yang dengan dua surah itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis daripada Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi jam'a kaffayhi wa nafatha fihima. Jadi disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasul apabila beliau menuju tempat tidur beliau, ingin beliau berbaring, maka beliau pun jama'a kaffai, wajar lagi ya. Beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau menghembuskan di kedua telapak tangannya, wa nafatha fihima. Beliau menghembuskan di kedua telapak tangan beliau. Kemudian pun beliau membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, dan surah Al-Falaq beserta surah An-Nas. Thumma masha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah beliau tadi menghembuskan di kedua telapak tangan beliau, lalu beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasul pun mengusap seluruh tubuh beliau yang beliau mampu usap. Yabda' bi ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'al dzalika thalatha. Jadi Rasul mengusap mulai dari kepala beliau, wajah beliau sampai seterusnya daripada tubuh beliau. Yaf'al dzalika thalathan, dan beliau buat 3 kali demikian. Jadi ini diantara fadilat daripada dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita coba lihat sedikit penjelasan daripada dua surah ini. Jadi yang pertama surah Al-Falaq. Di sini Allah memulai dengan berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Ay qul ya Muhammad, altaji wa a'tasim birabbis subh. Jadi Al-Falaq itu artinya as-subh. Falaq itu adalah subuh. Subuh. Jadi falaq itu yang menyebabkan malam yang gelap menjadi terang. Maka dikatakan alladzi yanfaliqu anhu al-lail, yang menyebabkan malam itu menjadi terang. Itulah dia subuh. Wa yanjali anhu adh-dhalam. Jadi yang menyingkap kegelapan malam. Qala Ibnu Abbas al-falaq as-subh. Sana firman Allah faliqul isbah. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan al-falaq ini adalah subuh. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasul pada ketika itu, dan tentu juga kepada kita semua, untuk berlindung kepada yang memiliki waktu subuh, dan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa subuh menjadi pilihan? Kenapa tidak disebutkan misalnya yang memiliki malam, atau yang memiliki siang, atau yang memiliki langit dan bumi dan seterusnya lah? Kenapa justru jatuh pilihan pada yang memiliki subuh ataupun yang memiliki waktu subuh? Tuhan yang memiliki waktu subuh. Kenapa subuh menjadi pilihan di sini?
Jadi disebutkan di sini sebab takhsisus subh bitta'awudz. Jadi kenapa dalam kita berlindung kepada Allah ini justru yang menjadi pilihan adalah Tuhan pemilik waktu subuh. Aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Kenapa tidak misalnya aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu malam atau waktu siang? Apa bedanya? Maka dikatakan bahwa ini persis seperti kalmathal limaji'il farad ba'da syiddah. Fakama anal insan yakun muضطرا لطلوع الصباح فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح. Jadi dikatakan di sini bahwa subuh adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh orang yang semalaman mendapatkan kegelapan alam. Subuh adalah waktu yang dinanti-nantikan. Dan di sini diperumpamakan sama seperti orang yang sedang takut, dalam kondisi takut, dalam kondisi terancam, dia menanti keselamatan. Jadi malam memang diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan memang. Ya. Jadi di samping sejumlah hal-hal yang positif yang didapat pada waktu malam, tetapi orang Arab malam ini diidentikan dengan sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik. Karena malam gelap. Kesesatan selalu diidentikan dengan zulumat. Zulm. Zulmun ini gelap. Dan malam adalah waktu yang gelap. Jadi ketika disebutkan birabbil falaq, Tuhan yang memiliki waktu subuh, jadi seakan-akan manusia berlindung kepada Tuhan daripada sesuatu yang dia takut, untuk Allah hindarkan dia daripada ketakutannya, seperti orang-orang yang menanti waktu subuh, di mana dia telah lama bersama kegelapan malam. Jadi satu waktu yang dinanti-nantikan lah, kalau boleh kita katakan demikian ringkasnya. Min syarri ma khalaq. Jadi banyak sekali keburukan yang Allah telah buat di alam ini. Ya. Dan di sini disebutkan apa saja, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang Allah telah ciptakan. Ya. Min syarri jami'il makhluqat minal insi wal jin wad dawabi wal hawa min syarri kulli mu'dhin khalaqahu Allah Ta'ala. Jadi dari semua keburukan baik yang ditimbulkan oleh manusia, binatang dan segala macam lah daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan manusia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kembali lagi, kalau tadi pada awal Allah perintahkan kepada kita, kepada Rasul pada ketika itu, untuk berlindung kepada Allah yang memiliki waktu subuh, maka di sini pun Allah masukkan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung daripada waktu malam yang telah larut. Jadi disebutkan di sini wa min syarril lail idza azlama wasyadda dhalamuhu. Jadi berlindung daripada waktu malam dan apabila malam telah begitu gelap. Mungkin barangkali pada hari ini malam tak terasa begitu gelap karena di jalan-jalan sudah ada lampu barangkali. Di rumah-rumah kita sudah ada lampu. Kita berkendaraan pun sudah ada lampu penerang. Kemana-mana kita pergi ada cahaya. Kalau di kota-kota besar mungkin berkendaraan kita tidak perlu cahaya, sudah ada lampu jalan. Jadi mungkin tidak begitu terasa malam kalau sekarang. Tidak begitu terasa betapa malam itu gelap. Kita mungkin tidak terbayang bagaimana ketika alam ini tidak ada cahaya seperti pada hari ini dan tidak ada bulan. Artinya tidak dalam sinaran bulan. Bulan barangkali masih pegah bulan malam 29 atau malam yang ketika bulan di langit tidak nampak. Coba kita bayangkan dalam satu hadis Nabi disebutkan bahwa para sahabat, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa para sahabat ini mereka sembahyang subuh bighilsin disebutkan ya, pada awal subuh
pada saat di mana malam masih begitu gelap. Sehingga digambarkan oleh para sahabat bagaimana waktu yang masih gelap itu. Padahal itu sudah subuh, ya sudah subuh. Tetapi masih di awal subuh, gelap masih begitu mendominasi. Jadi digambarkan bahwa seorang sahabat dia tidak mengenal siapa yang berdiri di sebelahnya. Kita tidak bisa bayangkan kondisi ini, Pak. Kita hari ini tidak bisa membayangkan bagaimana kita keluar ke masjid di waktu subuh, kita tidak mengenal siapa yang berdiri di sebelah kita. Itu pertanda saking gelapnya, dan masjid Nabi pada waktu itu memang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada penerang, tidak ada apa-apa. Saking gelapnya. Jadi karena sudah terang seperti ini, sulit kita bayangkan kondisi yang seperti itu. Malam tiada bulan, cahaya pun tidak ada. Tidak ada lampu, tidak ada penerang apa-apa. Redau ulam tiga dah pegah. Apa teman? Cuklip dunianya, cuklip. Itu kondisi padang pasir yang tidak ditutupi oleh rimbunan pepohonan. Bayangkan kalau di negara tropis kita seperti ini, tidak ada cahaya bulan, tidak ada lampu. Coba apa? Langli Tuhan ada dua ini. Suasana menakutkan sebenarnya. Suasana menyeramkan, tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Maka wajar ketika di sini Allah pun mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena malam itu di sanalah berbagai macam kejahatan bereaksi. Di negara-negara besar itu, di negara-negara maju itu, di Amerika contoh. 1 jam saja mati lampu, itu berbagai macam kriminal terjadi. Berbagai macam kriminal. Dalam waktu yang cukup singkat mati lampu malam. Mati lampu siap minta. Mungkin tidak harus 1 jam lah. Beberapa menit saja mati lampu, berbagai macam kriminal itu terjadi. Ini malam, gelap. Jadi berbagai macam keburukan pun gampang dilakukan. Maka wajar ketika di sini Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini untuk berlindung kepadanya daripada malam yang sudah begitu larut, malam yang sudah begitu gelap. Karena disebutkan wa inna ma umir ayata'awad min syarril lail li'anna fil lail takhruj as-siba' min ajamiha. Contohlah di sini sebutkan contoh yang cukup klasik. Malam binatang-binatang buas keluar mencari makan. Ya, mida pegah. Asal manusia ini, kita tidak hidup di kota apa. Asal kita ini sebenarnya di hutan. Tapi hutan itu kita tebang pelan-pelan jadi sebuah kampung. Ya. Jadi sebuah kota pada akhirnya. Atau kita katakanlah pinggir laut. Pada mulanya juga tidak seramai pada hari ini. Tidak ada manusia yang menghuni. Pelan-pelan. Tapi siapa yang terlebih dahulu menghuni itu? Makhluk Allah yang lain, binatang dan segala macam. Jadi binatang-binatang seperti ini kalau cerita dulu mereka keluar di waktu malam dan tidak berkeliaran di waktu siang. Begitu juga wa yahjamus sariq wal makabir wa yaqa'ul hariq disebutkan sini. Jadi barangkali ini contoh-contoh yang terjadi dahulu. Pencuri bekerja di malam hari. Ada seterusnya lah. Sehingga di sini ada satu kata-kata al-masal, kalau kita katakan dalam bahasa kita ini semacam hadis majalah. Disebutkan al-lil akhfa lil wail. Jadi malam itu cukup tersembunyi untuk kecelakaan. Artinya mudah sekali orang mendapatkan kecelakaan di malam hari. Mungkin sekali orang untuk mendapatkan dengan hal-hal yang kecil saja orang bisa mendapatkan kecelakaan di waktu gelap. Lebih pas kita katakan di waktu gelap itu ketika cahaya itu tidak ada. Baik, kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian tadi disebutkan juga di malam hari wa yaqillu fil ghauth. Di malam hari sulit mendapatkan pertolongan. Orang-orang tidak berkeliaran, berbeda dengan di siang hari, gampang mendapatkan pertolongan. Maka wajar ketika Allah meminta kita untuk berlindung daripada kegelapan malam ini. Wa min syarris sawahir allawati yaqudna 'uqda fi khuyur wa yanfathna ay yanfukhna fiha liyadhurru ibadallah bisihrihin. Jadi di sini daripada tukang-tukang sihir. Daripada tukang-tukang sihir yang menghembuskan di dalam uqad. Uqad itu simpul-simpul itulah tadi.
Jadi kejahatan sihir pun selalunya di malam hari. Terjadi di malam hari. Hino disebut urinang hino sih. Wa min syarrin naffatsat. Tidak disebutkan laki-laki. Hanal demong lam, wallahu alam. Kenapa disebutkan perempuan? Tapi paling tidak ini memberi isyarat kepada kita bahwa profesi sihir ini ternyata dia tidak hanya dilakoni oleh kaum laki-laki, tetapi juga menjadi pekerjaan perempuan. Dan syaitan paling gampang dengan perempuan, Pak. Menyatamu sihir, urinang dia lebih mudah. Sihir itu duduk di perempuan daripada iduk bau ragam. Karena perempuan lebih ada masa kotornya. Jadi syaitan lebih gampang berteman dengan perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan ada masa di mana dia sewaktu-waktu bisa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala karena ada masa kotor. Ketika pada masa kotor itu perempuan, kemudian perempuan disihir itu lebih gampang juga daripada laki-laki disebabkan masa kotornya tadi itu. Jadi barangkali ini ketika Allah menyebutkan sihir, wallahu alam, dugaan saya saja dan saya katakan tadi, kenapa di sini Allah mengkhususkan naffatsat, perempuan yang menghembuskan di simpul-simpul itu, tukang sihir perempuan. Allah tidak sebutkan laki-laki, secara khusus saya tidak tahu, tapi paling tidak kita bisa menduga dan ini adalah isyarat bahwa perbuatan ini tidak hanya dilakoni oleh kaum laki-laki, tapi juga menjadi profesi yang dilakukan oleh perempuan. Dan kita katakan tadi bahwa pekerjaan ini lebih mudah didapat oleh seorang perempuan daripada laki-laki karena kondisi fisik perempuan yang ada masa-masa di mana mereka memang kotor. Baik, kemudian min syarrin naffatsat wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada keburukan orang-orang yang dengki, alladzi yatamanna zawalun ni'mah an ghairihi wa la yarda bima qasamahu Allah taala lah. Jadi Allah juga meminta kepada kita ini untuk berlindung daripada orang-orang yang dengki. Jadi justru kenapa muncul sihir dalam masyarakat? Karena penyakit dengki tadi itu. Jadi ada orang-orang yang tidak senang melihat nikmat hinggap di orang lain dan tidak ridha dengan apa yang Allah beri kepadanya. Maka muncullah keinginan untuk menghilangkan kenikmatan ataupun menghilangkan karunia Allah yang ada pada orang lain. Maka cara yang dia tempuh adalah dengan cara sihir. Dan ini biasa terjadi memang di kalangan masyarakat yang memang kurang tanyakan, kita katakan iman mereka di kampung-kampung sering terjadi seperti itu. Jadi minta pegah lama saja sifat brok perut, sifat kueh, ada kita yang pegah ini. Jadi dengki itu, jadi menyebabkan kita ingin keburukan ditimpa terhadap orang lain. Maka jalan yang ditempuh tidak ada dengan cara menyihir, pengenanggap segala macam kan. Maka hitam dia lamaran negop, kau dengan negop dia. Karena kita tidak ridha dengan apa yang Allah telah putuskan ke atas kita. Tidak senang kita lihat tetangga kita lebih maju sedikit daripada kita pun kita buat seperti itu. Dengki tadi. Jadi dengki itu menjadi sebenarnya penyakit. Baik, kita tinggalkan surah Al-Falaq ini. Kita masuk dalam surah An-Nas. Ini barangkali terakhir daripada juz amma ini. Dan di sini disebutkan waqad khatamal kitab al-aziz bil mu'awwidhatain wa bada'a bil Fatihah liyajma' baina hasanil wa hasanil khatam wa dhalika ghaitul hasani wal jamal li'anna al-'abda yasta'inu billahi wa yaltaji ilayhi min bidayatil amri ila nihayatih. Jadi Al-Qur'an Allah tutup dengan al-mu'awwidhatain ini, dua surah ini, di mana Allah mulai dengan Al-Fatihah. Jadi bagaimana Allah memulai dengan Allah perintahkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, dan di akhir daripada Al-Qur'an ini pun Allah menganjurkan dan menginginkan agar kita ini selalu berlindung kepadanya daripada berbagai macam kejahatan, baik itu kejahatan yang ditimbulkan oleh lawan kita yang kita tidak nampak ataupun oleh lawan kita yang nampak. Syaitan daripada golongan jin dan syaitan daripada golongan manusia. Allah sebutkan di sini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas. 3 kali Allah ulang nas, nas, nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah bukan hanya milik manusia tapi juga milik seluruh makhluknya. Tapi kenapa Allah sebutkan malikin nas, ilahin nas dan seterusnya? Rabbin nas. Ini adalah bentuk pemuliaan dan penghargaan Allah kepada manusia selaku makhluknya yang paling mulia. Jadi Allah pun menyebutkan seakan-akan Tuhan ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Seakan-akan Allah ini bukan milik makhluk yang lain. Dan ini juga salah satu cara ataupun salah satu bentuk bagaimana caranya Allah menyadarkan manusia siapa Tuhan mereka sesungguhnya. Karena yang durhaka daripada makhluk ini tidak terjadi pada makhluk-makhluk selain daripada manusia. Kedurhakaan itu terjadi pada makhluk yang namanya manusia. Manusia lupa siapa Tuhannya. Manusia lupa siapa yang menghidupkan dan yang mematikannya. Manusia lupa siapa yang menjaga, yang memberi rezeki, yang melindunginya, yang memberi kesehatan dan segala macam kepadanya. Tapi itu tidak terjadi kepada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga yang berbuat maksiat di antara makhluk ini hanyalah manusia, dan manusia dan jin lah tetapi tidak terjadi kemaksiatan itu pada makhluk-makhluk seperti binatang ternak dan seterusnya lah, binatang liar sekalipun. Sehingga kita lihat bagaimana binatang itu begitu harmonis dia dengan alam, pakiban alam, dia tidak pernah bermaksiat dan durhaka dia kepada Allah, berjalan sesuai dengan apa yang Allah atur. Tapi berbeda dengan manusia. Disuruh buat begini dia buat begitu. Jauh ni jauh ke jauh likut. Inilah manusia. Maka Allah pun lewat ayat yang ringkas ini Allah mengingatkan. Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan birabbin nas, Tuhan manusia, yang memiliki manusia. Malikin nas, ilahin nas. Jadi disebutkan malikin nas. Kenapa disebutkan malikin nas? Karena dikatakan manusia memiliki raja-raja di dunia ini. Maka Allah juga ingin menyadarkan kepada manusia bahwa raja mereka yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan raja-raja manusia di kalangan mereka sendiri. Begitu juga ketika Allah sebutkan ilahin nas. Kenapa disebutkan ilahin nas? Allah itu ilahin nas. Karena manusia selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, manusia juga menyembah makhluk-makhluk yang lain. Manusia juga menjadikan makhluk-makhluk yang lain atau yang sejenis dengannya sebagai tuhan-tuhan sesembahan. Maka lewat ayat ini Allah juga, surah ini Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sesuka dan seperti yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak hati mereka, tidak. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas ini dikatakan sesuatu yang bersembunyi, itu dikatakan khannas. Ini disebut yakhnas ay yakhtafi wa ta'akhir idza dzakara al-'abdu rabbahu. Jadi al-khannas ini dikatakan sesuatu yang dia bersembunyi dan dia tidak dia tidak menggasak, dia tidak lantas ke depan, dan dia akan melambatkan dirinya ketika manusia ini ingat kepada Tuhannya. Ini dikatakan khannas. Jadi sesuatu yang tidak akan muncul jikalau manusia ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan alladzi yalqi haditsu su' fin nafs wa yuwaswisu lil insan liyughrihi bil 'isyan. Jadi daripada syaitan. Jadi syaitan ini suatu yang syaitan ada dua, tentu syaitan manusia, syaitan jin. Syaitan jin ini pertama sekali suatu yang tidak nampak oleh manusia. Tapi disebutkan bahwa
syaitan ini dia punya sifat, ya, di mana ketika setiap kali manusia ingat dia kepada Allah, maka setiap itu pula dia akan hengkang dan lari daripada manusia itu yang ingat kepada Allah. Dan di sini yang dimaksudkan dengan khannas, dia akan menjauh, ya, dan dia akan bersembunyi pada saat manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi al-khannas alladzi, disebutkan satu hadis, inna syaitan wadi' khutamahu anfu. Jadi syaitan ini meletakkan hidungnya, dikatakan ala qalbi ibni Adam. Syaitan meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Fa idza dzakarallah khanas. Apabila anak Adam ini ingat dia kepada Allah, maka syaitan tadi pun dia bersembunyi. Dia pun lari. Ya. Wa idza nasiyallah iltaqama qalbu fawaswas. Tapi apabila manusia ini leka daripada Allah Subhanahu wa taala, hilang ingatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tadi pun yang sedia hidungnya memang di hati, maka di sana dia akan mulai membisikkan hal-hal yang tidak baik pada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ay alladzi yalqa li shidda khabathi fi qulubil bashar, sunuful wasawis wal awham. Jadi wiswas ini dia lontarkan ke dalam hati manusia, ke dalam hati. Kita tidak terasa. Jadi semacam seakan-akan itu pikiran kita. Tetapi sebenarnya dia bukan pikiran kita. Tetapi memang rayuan dan bujuk daripada syaitan. Tapi hanya manusia juga bisa buat seperti itu. Ketika seseorang merayu kita untuk melakukan satu hal, lalu kemudian hati kita pun membenarkan, inilah dia yang dikatakan dengan wiswas. Di mana pada dasarnya adalah manusia tadi yang datang merayu kita. Pada akhirnya hati inilah nyo cilagai pegah haji. Nyonya betulnya. Kita pun main sendiri di sini. Dia suatu yang seakan-akan muncul dari dalam diri kita, seakan-akan itu adalah kita, tapi pada mulanya sebenarnya adalah syaitan yang memberi gambaran kepada manusia. Dia menggambarkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga dengan kawan-kawan jahat daripada manusia ini. Dia datang memberi masukan-masukan yang tidak baik. Lalu hati kita pun menangkap kayaknya itu baik. Inilah dikatakan waswas. Dia sesuatu yang tidak nampak. Yang hati kita sendiri mengakui, akan dari dalam diri manusia, padahal pada dasarnya tadi adalah sesuatu yang datang dari luar diri kita. Tapi kita tidak terasa. Jadi hanya manusia-manusia yang memiliki hati yang bersih lah dikatakan, yang bisa membaca bahwa ini adalah was-was yang datang baik daripada manusia jahat maupun daripada syaitan. Summa qasad qulubukum, yang mana? Summa qasad wa zayyana syaitanu ma kanu ya'mal. Summa qasad qulub. Jadi ketika hati-hati ini menjadi keras, mungkin salah lu baca ayatnya. Kalau salah tolong diingatkan. Summa qasad qulubukum atau summa qasad qulubuhum. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Jadi ketika hati-hati itu menjadi keras, maka syaitan pun menghiasi amal-amal mereka kepada mereka. Artinya apa? Jadi syaitan bermain pada hati-hati yang keras, hati-hati yang penuh dosa. Jadi hati ini diibaratkan oleh para ulama dia seperti cermin. Cermin itu semakin dia bersih, semakin dia bening, maka cermin itu semakin bagus menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Ini cermin. Semua yang ada pada wajah kita ini, yang ada pada badan kita ini, ketika kita bercermin di depan kaca yang jernih ini, yang bening ini dia akan nampak. Dan setiap cahaya yang masuk ke dalam kaca dan cermin itu, dia akan mudah memantulkan cahaya itu. Bahkan rasa panas yang ditimbulkan oleh pantulan cermin itu nyaris sama dengan panas yang langsung disinari oleh matahari itu yang terkena badan kita, tanpa lewat cermin. Kenapa? Karena cermin ini masih bening, dia masih bersih, jernih, gleh. Tidak ada kotoran dan debu padanya. Tetapi jikalau cermin itu kotor, berdebu, sapu, kabur dia, maka jangankan cahaya yang
dia akan mudah terima dan dia akan pantulkan dengan baik. Mungkin ketika kita bercermin pun hana deuleu kita nyoinan. Kita sudah tidak nampak lagi di cermin itu dengan sesungguhnya. Karena cermin itu sudah kabur. Apalagi kalau sempat cermin itu sudah mulai retak dan pecah. Maka yang terjadi adalah dia tidak lagi memberi gambar yang sesungguhnya. Boh hidung tu mancung, bantruk kena mungkin kata pelah dua boh hidung tu. Muka lagi rupa mungkin pakiban bentuk tu kena. Karena dia sudah pecah. Cermin mulai berbohong. Kenapa cermin berbohong? Karena cermin sudah kotor, cermin sudah retak. Jangankan dia mampu memantulkan cahaya yang seperti kita sebutkan tadi pada cermin yang jernih, untuk memberi gambar saja dia sudah tidak mampu lagi. Kakuto. Begitu hati manusia. Dan disinilah dikatakan syaitan bermain. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu. Jadi ketika hati sudah menjadi begini, maka di sanalah tempat di mana syaitan ini membisikkan hal-hal yang tidak baik. Ini bagus kau buat. Dan manusia sudah cenderung mengiyakan apa? Karena dia cermin sudah berbohong, yang wajah kita seperti ini nampak yang lain. Iya juga, itulah wajah saya. Padahal bukan seperti itu wajah kita. Maka dalam Islam ini ada satu hadis Nabi, di sana Rasul mengatakan istafti qalbak. Hati ini bisa dijadikan sebagai mufti. Mufti ini adalah yang memberi fatwa. Kalau kita bingung, kemana saya harus pergi, kanan ke kiri, depan ke belakang, saya mau ambil ini, ambil keputusan mana ini? Maka tanya sama hati wahai Nabi, istafti qalbak. Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu yang hatimu tenang kalau kamu buat. Jiwamu mangat. Jiwamu pun tidak senang dia, senang. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yata'ala nas. Jadi sementara keburukan itu dikatakan yang apabila kamu buat hatimu ini benci kepada keburukan itu, dan kamu pun malu kalau orang lain melihatnya. Jadi kita bisa tanya sama hati. Artinya hati bisa membimbing manusia sebenarnya ketika dia berhadapan dengan apakah ini baik atau tidak baik. Dia tahu ini baik, ini tidak baik. Hati akan bilang ini tidak baik. Karena kalau kita buat, kita mungkin akan menuai malu. Hana mengaitkan lalegok benar dia. Itu berarti tidak baik. Hati akan berbicara seperti itu. Dia akan menjadi pembimbing kita dalam hidup ini. Dalam hal-hal tertentu tentunya, tidak semua hal. Ya. Dan ini adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang betul. Tapi kalau hati yang kotor, hana ismayang mudon-don hana ismayang mangat tengok malam aja. Ura malam mudina mangai aja. Dan dia tidak pernah merasa terbebani. Tidak pernah merasa bahwa apa yang dibuat itulah satu dosa. Kenapa? Hatinya tadi cermin yang sudah retak. Dia tidak lagi mampu memberi gambar yang sesungguhnya. Cermin sudah berbohong kepada yang memilikinya. Hati sudah mulai berbohong. Di sanalah syaitan duduk. Di sanalah syaitan bersarang. Perbuatan yang sejatinya adalah dosa, dia gambarkan sedemikian rupa sehingga perbuatan itulah nikmat. Sementara tabatu masjid, sini baru masjid, menyuruh hantar yang masjid, kingkat hidup masjid, hidup je. Dia tidak mampu duduk di masjid. Dia terasa asing masuk ke masjid. Terasa seakan-akan makhluk yang datang dari alam pane mana. Dia tiba-tiba berasa di masjid. Dia terasa asing dengan rumah Tuhan. Hati tidak betul. Jadi dia sudah membacanya sudah salah. Jadi di sinilah dikatakan tempat di mana syaitan bersarang. Baik, bercuduk. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dan dikatakan sini al-waswah wa du'a li ta'atihi bi kalamin khafi yasil mafhum ila al-qalbi min ghairi istima'is saut. Jadi waswas itu dikatakanlah ajakan untuk taat kepada apa yang disampaikan oleh si yang mengajak. Kalau yang mengajak adalah syaitan, maka ajakan itulah tanpa kita mendengarkan suara, tanpa kita tahu bahwa itu adalah sebuah ajakan, kita terajak sendiri secara otomatis itu. Sehingga oleh sebahagian mengatakan jin itu tidak ada, malaikat itu tidak ada.
Mereka mengatakan demikian. Jadi yang ada apa sih? Jadi itu jiwa baik, jiwa buruk. Nah, jin ada. Jiwa baik ada, jiwa buruk ada. Jin ada, malaikat juga ada. Jadi kita punya jiwa buruk, kita punya potensi baik, malaikat mengajak kita kepada kebaikan. Kita punya potensi buruk, jin mengajak manusia kepada yang buruk. Nah, maka sebenarnya manusia di sini dia tinggal memilih lingkungan saja. Kalau lingkungannya baik, maka dia menang di sini. Karena dia punya potensi baik, malaikat mengajaknya kepada baik, lingkungannya baik, baiklah dia. Manusia punya potensi buruk, syaitan mengajak pada buruk, lingkungannya buruk, buruklah dia. Maka orang tua penentu baik tidak baik anak. Lingkungan penentu baik tidak baik orang itu. Kawan penentu baik tidak baik kawannya. Jadi ini lingkungan manusia ini. Kalau orang tuanya baik, maka anak itu akan baik. Kenapa? Karena anak itu punya potensi baik dan malaikat mengajaknya pada baik. Plus orang tua ajak dia pada baik, baiklah dia. Plus kawannya ajak dia pada baik, baiklah dia. Plus lingkungannya baik, baiklah dia. Nah, tapi kalau misalnya dia punya potensi buruk, syaitan mengajaknya pada buruk, plus lingkungannya buruk, buruklah anak itu. Anak pencipta aja. Maka lingkungan ini penting dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk memenangkan kita ini atas keburukan yang memang sudah sedia ada. Syaitan mengajak pada buruk, potensi buruk. Tinggal kita cari lingkungan saja ini. Menjadi lingkungan God, maka baiklah manusia ini. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Jin daripada jin. Syaitan Jadi syaitan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan syayatinil ins wal jin yuha ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Jadi ada syaitannya manusia, ada syaitannya jin, Jadi Allah meminta kita berlindung daripada wiswas tadi ini, pada godaan jin dan manusia. Syaitannya jin, syaitannya manusia. Kenapa dikatakan syaitan? Jadi sesuatu baru dikatakan syaitan. Syaitan ini sebenarnya adalah sifat. Dikatakan syaitan karena dia telah memberi bukan hanya kemudaratan pada dirinya sendiri, tapi juga dia memberi kemudaratan kepada yang lain. Jadi disebutkan dia syaitan karena keburukan bukan hanya ada pada dirinya, tapi dia juga mencoba memberi keburukan pada orang lain dengan mengajak orang itu berbuat buruk yang sama seperti yang dia buat. Maka makhluk ini dikatakan syaitan. Jin dikatakan syaitan kenapa? Karena kerjanya merayu manusia untuk berbuat buruk. Dia sudah jahat, dia sudah buruk, dia sudah menjadi penghuni neraka. Dia ajak orang lain untuk juga ikut bersamanya ke dalam neraka. Syaitan lah ini. Manusia juga begitu. Pada saat-saat tertentu dia akan menjadi syaitan. Dia tidak sembahyang, dia tidak betul ini orangnya, dia jahat. Tapi ketika dia memprovokasi orang lain untuk ikut buat jahat sama dengan dia, pada saat ini dia jadi syaitan. Maka dari ini yang perlu kita berlindung ini, dari syaitan ini. Maka ayat Quran pun auzubillahi minasyaitan. Jadi karena ada yang sifatnya dia tidak ganggu. Ketika mengganggu, perlu kita berlindung. Menjahat kerai, hanya menimbulkan kerusakan orang lain. Dalam surah Al-Lahab kemarin kita sudah sebutkan. Jadi keburukan Abu Lahab sebagaimana. Dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil bukan surah apa. Jadi orang-orang musyrik itu Allah tolong mereka daripada serangan Abraha itu. Kenapa? Karena dia tidak mengganggu orang lain. Padahal ini sama-sama musyrik lawan musyrik ini. Abraha ini musyrik, yang diserang orang musyrik Mekah, sama-sama musyrik, sama-sama kafir. Tapi Allah menangkan kafir di Mekah, Allah kalahkan kafir dari Yaman. Kenapa? Musyrik Mekah dimenangkan, musyrik Yaman dimenangkan. Kenapa demikian? Padahal musyrik Yaman itu kalau kita lihat mereka adalah orang Najasyi, orang Nasrani urungnya. Allah menangkan yang di Mekah yang musyrik itu. Kenapa? Karena orang musyrik yang di Mekah itu dia buat kesyirikan tak mengganggu orang lain. Sementara orang yang datang dari Yaman ini dia datang mengganggu orang lain untuk menghancurkan orang lain. Jadi perlu kita berlindung daripada ini. Karena dia sudah mengganggu sifatnya. Tapi buruk dirinya ada masalah. Maka menjadi penyakit sebenarnya ketika timbul sifat-sifat mengganggu orang lain. Jadi saya rasa sekian saja. Jadi wallahu alam. Shadaqallahu alazim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada faedah dan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.